kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin, kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa, dan semoga Yang Maha Kuasa meridhoi itikat baik kita ini. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dalam proses demokrasi sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau-beliau sudah memberikan keputusan, sudah punya catatan-catatan harus merapat kemana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai, siapapun mereka dan kemanapun mereka. Ya, sekarang semuanya lagi bernegosiasi. Maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka. Dan buat kita, buat kami yang sudah mendeklarasikan, tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik, baik yang sudah mendukung maupun yang belum, dan suasananya masih sangat cair sekali. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya, saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya, dan selalu ada dinamika yang berubah. Jadi buat saya, ya saya ucapkan selamat bergabung. Ini suatu proses demokrasi yang biasa saja, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Apa yang mesti kita bereskan dari persoalan bangsa dan negara ini. Salah pasang calon wakil presiden, maka kemungkinan kalahnya juga akan besar. Prabowo dan Anies Baswedan masih terus melirik pasangan lain yang dianggap pas dengan mereka. Dan itu bukan Agus, juga Caimin. Agus Yudhoyono sudah mengikatkan diri dengan Anies Baswedan, dan Caimin sudah mengikatkan diri dengan Prabowo Subianto. Ikatan yang sudah berlangsung sejak awal ini ternyata juga bukan menjadi jalan yang mulus untuk mereka berdua menjadi calon wakil presiden. Karena baik Anies maupun Prabowo hanya suka dengan suara dari partai mereka, tapi tidak dengan orangnya. Kasihan memang Agus Yudhoyono dan Caimin ini dianggap kurang cantik. Tapi gimana lagi? Itulah politik. Terima kasih GNPF. Terima kasih 212. Terima kasih FPI. Mereka mau nuduh kalian radikal. Saya katakan kalian tidak radikal. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki.
Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Usir penjajah Jakarta, siap! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lagi! Cepat! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lengserkan Jokodok! Takbir! Siap serbu istana! Siap ambil alih kekuasaan! Takbir! Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujang kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata-kata Seci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi lakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Suatu pernyataan kerjasama politik di antara 4 partai politik yang besar di Republik Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal yang baik ini, tanggal 13 Agustus tahun 2023 adalah persis 1 tahun
tanda tangan kerjasama politik antara Gerindra dan PKB. Dan 1 tahun kemudian, kerjasama politik ini diperkuat oleh 2 partai bersejarah, partai yang besar, partai golongan karya. Karena itu, saya merasa sangat terharu, sangat dibesarkan hati saya dengan kepercayaan yang begitu besar dari partai-partai yang besar dan partai-partai yang bersejarah ini. Saudara-saudara sekalian, ini sungguh suatu kehormatan bagi saya, yang juga membuat saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan partai-partai ini dan terutama harapan rakyat Indonesia semuanya. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini dipimpin oleh tokoh-tokoh politik nasional yang rekam jejak pengabdiannya sudah lama. Mereka berpuluh tahun terlibat dalam kegiatan berpolitik. Kenapa orang berpolitik? Kita berpolitik karena kita ingin memperbaiki kehidupan rakyat kita. Kita berpolitik karena kita ingin ikut mempengaruhi jalannya negara dan bangsa kita. Kita tidak mau menyerahkan nasib bangsa kepada pihak-pihak yang kita tidak yakin cintanya terhadap negara dan bangsa ini. Karena itu saya merasa sangat besar hati kepercayaan ini bahwa Indonesia akan menuju keadaan yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi kita pun yakin ada syarat kunci. Syarat kuncinya adalah persatuan seluruh bangsa Indonesia. Masalah persatuan ini adalah bagian yang telah dipikirkan oleh pendahulu dan pendiri bangsa kita, yang telah menyusun naskah proklamasi di gedung ini pada tahun 1945, di mana mereka telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, dan dalam sila yang ketiga yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keutuhan Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Mereka sudah memikirkan kita hanya bisa survive sebagai bangsa, kita hanya bisa menjadi negara maju kalau ada persatuan Indonesia. Kita sudah memikirkan langkah-langkah, dan kita di sini juga tidak malu-malu mengatakan bahwa kita adalah bagian dari tim dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita bagian daripada tim Jokowi yang harus kita berani mengatakan berhasil dalam membawa bangsa dan negara ini sampai sekarang sebagai landasan untuk kita terus membawa Indonesia menuju cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia, yaitu negara adil dan makmur, dan negara yang bisa membawa kesejahteraan ke seluruh. Karena itu saya menawarkan
dalam diskusi-diskusi yang akan datang bahwa persatuan ini harus menjadi dasar tonggak dan tujuan daripada koalisi kita. Bahwa kita terbuka dengan bergabung partai-partai dan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Kita akan berhadapan dengan suatu pemilihan umum. Kita akan bertanding dengan gagah dan kesatria. Kita akan melancarkan kampanye yang terbuka, yang tidak akan menjelek-jelekan atau mencela pihak manapun. Kita yakini prestasi yang sudah dibuat dan kita yakini hal-hal yang akan kita laksanakan. Dengan pertandingan yang baik, kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin, kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kami telah sepakat, kami akan tinggalkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan hanya mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat. Kami telah sepakat untuk mencari putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia dari manapun, asal mampu, asal punya kapasitas. Kita akan merekrut anak-anak bangsa Indonesia yang terbaik untuk bersama-sama kita atasi hambatan menuju Indonesia Emas yang akan datang. Saya kira itu dari saya, saudara-saudara sekalian. Terima kasih PKB, terima kasih Golkar, terima kasih PAN, kepercayaan kepada diri saya dan kepada Gerindra. Saya bertekad seluruh jiwa dan raga saya akan saya berikan kepada bangsa Indonesia. Dan bersama-sama kita akan berbuat terbaik untuk rakyat Indonesia. Itu tekad kita semua, dan semoga Yang Maha Kuasa meridhoi itikat baik kita ini. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang demi bangsa dan rakyat Indonesia. Pada Pilpres 2024 kali ini, mencari calon wakil presiden adalah strategi yang paling penting. Calon wakil presiden adalah poin utama yang bisa mengubah jalannya medan pertarungan. Salah pasang calon wakil presiden, maka kemungkinan kalahnya juga akan besar. Ada yang pernah bilang, Jawa adalah kunci. Menurut data, total jumlah penduduk Pulau Jawa ada sekitar 154 juta jiwa, yang berarti penduduk di Jawa itu menguasai sekitar 56% dari seluruh populasi penduduk di Indonesia. Cukup kuasai Jawa, maka bisa kuasai seluruh Indonesia. Jadi bisa dibayangkan kerasnya pertarungan di Pulau Jawa untuk menarik simpati para pemilih karena jumlah penduduknya yang sangat besar itu. Karena itu, masing-masing calon presiden itu harus berhitung benar siapa calon wakil presiden mereka, karena itu akan menambah kekuatan atau malah mengurangi kalau salah memilih. Dan sampai saat ini ada 2 partai pengusung calon wakil presiden yang sudah menetapkan diri sejak awal. Mereka adalah Partai Demokrat dengan Agus Yudhoyono dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan Muhaimin Iskandar atau kita kenal dengan nama Caimin. Mereka sejak awal sudah mengikatkan diri dan menetapkan diri sebagai calon wakil presiden dari masing-masing koalisi. Agus Yudhoyono sudah mengikatkan diri dengan Anies Baswedan dan Caimin sudah mengikatkan diri dengan Prabowo Subianto. Caimin dan Agus Yudhoyono dianggap kurang cantik dan kurang menarik untuk dipinang oleh Prabowo dan Anies sebagai pasangan mereka. Prabowo dan Anies Baswedan masih terus melirik pasangan lain yang dianggap pas dengan mereka.
Dan itu bukan Agus, juga Caimin. Agus Yudhoyono memang aslinya itu dari Pacitan, Jawa Timur. Tetapi di daerahnya sendiri, Agus kurang dikenal. Meski bapaknya, SBY, itu sangat dikenal. Ini yang bikin Agus uring-uringan. Padahal posisi partainya di Demokrat itu sangat penting sebagai pilar. Begitu juga dengan Caimin yang sejak dulu mimpinya selalu ingin jadi calon wakil presiden, tapi nggak pernah terjadi. Dan Pilpres kali ini Caimin mendapatkan kesempatan besar ketika di awal Gerindra melamar PKB supaya gabungan kedua partai itu bisa memenuhi syarat pencalonan presiden. Perhitungan mereka itu sebetulnya benar bahwa Gerindra menguasai Jawa Barat sedangkan PKB menguasai Jawa Timur. Ikatan yang sudah berlangsung sejak awal ini ternyata juga bukan menjadi jalan yang mulus untuk mereka berdua menjadi calon wakil presiden. Karena baik Anies maupun Prabowo hanya suka dengan suara dari partai mereka, tapi tidak dengan orangnya. Kasihan memang Agus Yudhoyono dan Caimin ini dianggap kurang cantik. Tapi gimana lagi, itulah politik. Tidak ada kawan sejati, yang ada hanyalah kepentingan belaka. Seperti misalnya Anies Baswedan yang terus-menerus ingin calon wakil presidennya dari perempuan dan dari Jawa Timur. Kenapa harus Jawa Timur? Karena Anies kuat di Jawa Barat akibat adanya PKS di sana. Jadi dia harus mencari pasangan di Jawa Timur. Misalnya, Demokrat cabut saja dari koalisi perubahan, maka koalisi itu akan ambruk karena syarat untuk memilih calon presiden tidak terpenuhi. Dan Anies bisa jadi gagal untuk menjadi calon presiden. Maka ketika Gerindra dan PKB itu mengikat janji, Caimin mengajukan syarat bahwa Gerindra boleh menentukan siapa calon presidennya, sedangkan PKB lah yang berhak menentukan siapa calon wakil presidennya. Dan yang diajukan PKB siapa lagi kalau bukan Caimin lagi. Dan ini pasti membuat Caimin itu tersinggung karena dia sejak awal sudah memimpikan jadi calon wakil presiden. Impian sejak lama yang hampir terwujud sekarang, tapi kayaknya gagal lagi. Tapi dengan berjalannya waktu akhirnya ditemukan satu fakta bahwa nama Caimin itu ternyata bukan menambah suara Prabowo. Karena survei Caimin yang lemah meski partainya PKB kuat sekali dengan hampir 10% suara di DPR RI. Dan situasi ini membuat Prabowo dan Gerindra itu gelisah. Sehingga mereka harus mencari calon lain selain Caimin untuk dipasangkan dengan Prabowo. Dan ketersinggungan Caimin ini dia lontarkan di media dengan gertakan. Kalau dia tidak segera dilamar, maka dia bisa saja pindah ke partai lain. Yang kemungkinan besar itu adalah PDI Perjuangan yang sedang giat-giatnya mencari koalisi sebanyak-banyaknya. Sedangkan Ganjar Pranowo sampai sekarang belum menentukan siapa pasangannya. Masih hitung-hitungan. Ganjar menguasai Jawa Tengah sehingga dia harus mencari pasangan entah itu dari Jawa Timur atau mungkin dari Jawa Barat untuk memperlebar pasarnya. Dan kemungkinan September nanti akan ramai perebutan kursi calon wakil presiden. Dan mungkin masing-masing nama-nama mereka itu sudah diumumkan. Jadi kita lihat siapa yang akan jadi calon wakil presiden dari masing-masing calon presiden karena di sanalah penentu kemenangannya. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja. Saat itu Ahok mendukung Jokowi dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu.
Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi.
Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh Khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.